Pada asana panganjali. Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Baik ya, terima kasih. Kabar baik, semangat baik ya. Baik seperti biasa anak-anak ya, di awal kegiatan, di awal pembelajaran, kembali Bapak mengingatkan ya, kesepakatan atau keyakinan yang telah kita sepakati ya. Yang pertama itu awali kegiatan dengan berdoa ya. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Sudah tadi ya. Karena gini anak-anak, apapun kegiatannya jangan lupa awali dengan berdoa. Dengan berdoa artinya kita sudah bersyukur kepada Tuhan ya. Di samping bersyukur, kita juga minta kepada Tuhan ya, agar apa kegiatan yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar ya, diberikan kemudahan seperti itu. Sepakat anak? Ya, kan sudah kita sepakati juga kan. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Sudahkah kalian lakukan? Sudah. Bagus. Bapak lihat tidak ada sampah ya di lantai. Di ruangan kelas tidak ada sampah, sangat bersih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya, karena apa anak-anak ya? Awali dari diri sendiri. Sederhananya adalah untuk kelas ya. Ketika tidak ada sampah di kelas, pemandangan menjadi nyaman ya, udara jadi segar. Coba bayangkan anak-anak, ketika kita belajar, kemudian banyak sampah di ruangan. Apa yang terjadi kira-kira? Pemikiran kita terganggu ya. Kita tidak nyaman belajar, apalagi sampahnya itu sampai menumpuk di kelas. Akan mengundang apa kira-kira? Iya, penyakit, tepat sekali. Kalau kita berada di lingkungan penyakit, otomatis kita dapat sakit ya. Bau busuk, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak akan nyaman. Seperti itu anak-anak ya. Jadi mari kita bersama-sama ya, taati dan jalani kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ya, kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Paham anak-anak? Setuju ya? Setuju. Baik, kalau begitu sebelum materi Bapak lanjutkan, Bapak absen dulu ya. Ye. Bapak panggil satu persatu anak-anak ya. Akmal Jalaluddin. Ye. Bianca. Ye. Desa Komang Gayatri. Wah, semangat sekali Gayatri. Dewa Gede Bima. Dispen. Oke, temannya ini dispen karena apa nak? Panjat tebing. Mewakili sekolah. Ya, atlet ya. Bagus sekali anak-anak ya. Selain kalian pintar di sekolah, juga pintar di luar sekolah ya. Contohnya adalah atlet, menjadi atlet itu merupakan hal yang sangat baik. Bagus. Kemudian Ngurah Danda Hasta. Ye. I Gede Aditya. I Gusti Ngurah Kadek Wahyu. I Kadek Gana Satria. Ye. I Made Bagus Surya Putra. Bagus. I Made Rizky Adiatma. Kadek Aris Praditya. Kadek Arya Sarisa. Kadek Satria Adi Wirayuda. Nggih. Muhammad Lukman Arif. Muhammad Rafli Alda Zahir. Nggih. Ini Kadek Bunga. Ah, Bunga. Hadir, semangat ya ya. Di Komang Maheni.
Nikomang Mani Okadamayanti. Ya. Nilo Putu Ana. Oke, Ana. Ini Putu Kesya Sukma. Iya. Sang Putu Esa Pradana. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Sangat bagus kehadirannya hari ini. Satu orang tidak bisa ke sekolah atau mengikuti pelajaran hari ini karena mewakili ya sekolah di bidang atlet ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi. Nah, masih ingat enggak kalian materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Kemudian tujuan. Kemudian ciri-ciri teks laporan. Kemudian lagi satulah apa Biantika? Kaidah kebahasaan teks laporan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi di materi yang sama tentang teks laporan hasil observasi, namun dengan subtopik yang berbeda yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar. Apakah nampak anak-anak? Iya. Nah, kita lihat bersama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami hakikat dan karakteristik dan struktur teks laporan hasil observasi. Oke, setelah pembelajaran ini berakhir, Bapak harapkan kalian nanti mampu anak-anak ya. Kalian mampu memahami hakikat dan karakteristik dan struktur teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum ke materi, Bapak ada satu kuis untuk kalian. Ya, berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Ya, kalau observasi itu apa artinya anak-anak? Pengamatan. Oke, apa yang biasanya kita amati kira-kira? Objek, manusia, segala bentuk benda yang ada di lingkungan kita ya. Ini berkaitan dengan hewan. Silakan ya. Bapak punya satu kuis. Bapak beri judullah kuis tebak hewan. Oke. Nanti ada clue-nya. Yang tahu jawabnya langsung ke tangan. Oke. Apakah hewan ini? Sudah bisa dijawab? Apa? Kira-kira angkat tangan kalau ada yang bisa jawab. Angkat tangan dong. Iya, Mani ya? Nggih, Mani. Iya. Hewannya sapi. Bisa benar. Bisa benar ya. Karena ini perlu tampilan awal. Sekarang ada clue-nya anak-anak. Bisa juga benar tuh sapi ya. Aku memiliki tubuh besar. Ayo. Ya, Ana ya. Hewannya gajah. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Bapak lanjutkan. Aku adalah petarung handal di air. Nah, sapi petarung handal nggak? Gajah petarung handal di air. Ya, Esa dulu. Baik, izin menjawab. Mungkin hewannya itu kudanil. Kudanil. Besar ya. Kemudian petarung handal di air masuk. Kalau sapi udah tidak masuk ya. Oke. Ya, terima kasih Esa. Bapak lanjutkan clue-nya anak-anak. Set. Kulitnya memiliki sisik yang sangat keras. Nah. Ya. Izin menjawab, Pak. Nama? Ini jawabannya adalah buaya. Buaya. Bisa jadi. Oke, ada jawaban yang lain? Sapi, gajah, kudanil, buaya. Ya, Mangges. Pak, izin menjawab. Mungkin jawabannya kerbau. Kerbau, bisa jadi. Kerbau pertarung handal di air ya. Coba dibayangkan. Ya, ayo lanjut. Sekarang kalau Bapak lanjutkan, kemungkinan kalian bisa menjawab dengan benar. Ya, set. Tak jarang aku juga bisa memangsa singa si raja hutan. Nah, berarti dia petarungnya andal ini. Dia bisa memangsa singa raja hutan. Ayo, angkat tangannya.
Nanti Bapak akan suruh kalian mengamati binatang ini dari dekat. Mau nggak? Kalau berhasil menjawab dengan benar. Oke, bingung? Ada yang ingin menjawab sebelum Pak lanjutkan? Bapak yakin setelah ini clue-nya baru semua akan menjawab dengan benar ya. Set. Aku juga sangat senang ke daratan untuk berjemur. Angkat tangan. Belum juga. Dan terakhir, clue yang terakhir ini ya, nggak ada clue lagi. Ini terakhir clue-nya adalah anggotaku suku krokodil. Ayo angkat tangannya, kira-kira apa jawabannya? Angkat tangan. Oke, kita langsung buka saja ya. Ya, jawaban yang benar adalah, mungkin ada ya salah satu dari kalian yang jawabnya benar. Apakah hewan ini? Buaya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Yang benar ya? Oke. Nah, ini adalah buaya. Seperti apa clue-clue yang sudah Bapak sampaikan ya. Kira-kira kalau kalian disuruh mengobservasi buaya dari dekat, mau nggak, Nak? Nggak mau ya. Kalau buaya darat baru mau. Mau ya. Bercanda, Nak ya. Oke, berkaitan dengan itu, Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian, anak ya. Kira-kira anak, apakah kalian pernah mengamati sesuatu, anak? Pernah. Kira-kira apa yang kalian pernah amati? Angkat tangan. Ya. Izin menjawab, saya pernah mengamati tentang hewan. Tentang hewan. Hewan apakah itu? Hewan katak. Katak. Oke, bisa diceritakan sedikit tentang hewan katak sedikit aja? Katak itu adalah hewan amfibi. Iya. Bernafas melalui kulit. Mm-mm. Dan juga dia adalah herbivora. Herbivora. Terima kasih informasinya ya. Katak itulah hewan amfibi. Amfibi itu tahu artinya, anak-anak? Amfibi itu bisa hidup di darat dan di air, seperti itu ya. Baik, Bapak ingin bertanya lanjut kepada kalian ya. Katanya kan laporan hasil observasi itu harus objektif ya. Mengapa mengapa teks laporan hasil observasi itu harus objektif, anak-anak? Kira-kira apa? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya. Kenapa harus objektif? Karena akan dibaca oleh pembaca. Ya, karena akan dibaca oleh pembaca. Bagus. Ya, jawaban dari Maheni. Terima kasih Maheni. Ada yang lain? Mengapa teks laporan hasil observasi itu harus objektif, anak-anak? Nih, Manik lagi. Silakan. Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Kalau tidak objektif itu bisa jadi nanti kalau dibaca itu jadinya hoax gitu. Jadinya hoax. Karena kalau tidak objektif itu berarti subjektif atau dugaan atau opini, hanya dikarang-karang. Ya, alasannya mengapa teks laporan itu harus objektif adalah laporan itu berisi informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada para pembaca. Sehingga ketika kita membaca pengetahuan itu adalah realnya, kenyataannya berdasarkan hasil dari pengamatan. Baik anak-anak, seperti itu ya. Terima kasih. Nah, di pelajaran kali ini kita akan melakukan dua aktivitas anak-anak ya. Aktivitas pertama dan kedua. Nah, kemarin Bapak sudah bentuk kalian atau kita membentuk kelompok heterogen ya. Masih ingat kelompoknya? Oke, silakan kalian langsung menuju kelompoknya masing-masing dengan membawa buku paket. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, apakah sudah semua berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya.
Sebelum lanjut ke aktivitas yang pertama ya, yang pertama Bapak ingin memfokuskan pikiran kalian dan Bapak juga ingin membuat kalian rileks ya ketika kita melakukan aktivitas. Oke, semuanya silakan taruh dulu pensil, pulpen ya, kondisikan dengan baik di atas meja ya. Sekarang kalian duduk dengan posisi tegak ya. Ya, mungkin dada aja agak dibusungkan boleh ya. Kemudian kedua tangannya silakan kalian taruh di atas paha sini ya. Nah, nanti kita sama-sama akan menarik napas ya. Narik napas, kemudian nanti dikeluarkan perlahan 2 sampai 3 kali. Contohnya begini. Nah, hitungnya dalam hati ya. 1 2 3. Ketika kegiatan itu kalian lakukan, tolong kalian sambil memperhatikan perutnya, rasakan ketika udara memenuhi perut kalian, fokuskan agar apa? Agar kalian menjadi tenang, rileks, dan semua pemikiran-pemikiran yang bercabang menjadi fokus kembali. Ada pemikirannya yang masih di kantin, kan? Ada pemikirannya mau ke rumah. Ya, silakan kita lakukan bersama-sama. Paham nih anak-anak ya? Baik, kita sama-sama melakukannya. Narik napas 1 2, tarik napas sedalam-dalamnya, rasakan, hembuskan pelan-pelan 1 2 3. Ulangi, tarik napas yang dalam sebanyak-banyaknya, rasakan, keluarkan atau hembuskan 1 2 3. Lagi sekali, tarik napas yang panjang, keluarkan pelan-pelan. Iya, 1 2 3. Oke. Gimana anak-anak? Ada perubahan mungkin yang dirasakan? Ya, benar ya. Apakah kalian merasa lebih tenang anak-anak? Lebih rileks sekarang? Iya. Bapak pernah membuktikan anak-anak, ketika Bapak panik atau tegang, coba kalian tarik napas panjang, kemudian hembuskan kayak yang tadi, ya. Otomatis dari kita tegang, kemudian tergesa-gesa tadinya, ya, kita mulai merasakan rileks di tubuh kita, ya. Dan juga pemikiran kita mulai fokus. Oke, paham anak-anak ya? Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Nah, di aktivitas pertama ini, mohon maaf Bapak belum tampilkan ya. Bapak bagikan dulu ya. Satu kelompok 1 LKPD ya. Silakan. Ya. Nah, baik anak-anak, di layar sudah terlihat, begitu pula dengan LKPD yang Bapak bagikan tadi. Di sana terlihat ada 3 kolom di tabel prediksi ya. Kolom pertama ada sebelum menyimak, kolom kedua pernyataan, dan kolom ketiga adalah setelah menyimak. Sekarang kalian coba jawab ya, di kolom pertama yang sebelum menyimak itu dengan pernyataan yang ada di kolom kedua. Contoh, mana ya? Laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Tapi anak-anak jangan membaca dulu teks yang ada di buku. Ya, kalian menjawabnya ini sebelum menyimak anak-anak, ya. Contoh, laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Benar atau salah? Dijawab aja dulu. Nah, setelah kalian menjawab keempatnya tadi, yang di kolom pertama, baru kalian membaca teks yang ada di buku pada halaman 4 di buku paket. Setelah membaca secara menyeluruh, barulah kalian bisa menjawab yang di kolom ketiga, yaitu setelah menyimak. Paham anak-anak? Nah,
setelah nanti selesai, Bapak harapkan masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham anak-anak ya? Oke, kira-kira Bapak berikan waktu 10 menit untuk kalian untuk bekerja ya. Dari menjawab yang sebelum menyimak, kemudian membaca teks laporan belalang anggrek, dan terakhirlah menjawab setelah menyimak. Paham anak-anak? Oke, selamat bekerja anak-anak. Gimana? Sudah dijawab? Habis dijawab, dibaca, kemudian kalian baru bisa menjawab yang kolom ketiga ya. Silakan dilanjutkan. Oh iya, lupa Bapak lagi satu di bawah
tabel itu kan ada bukti informasi. Kalian tuliskan bukti informasi atau kutipan dalam paragraf belalang anggrek ya. Nggih. Gimana? Bisa? Ya. Ini nanti di bukti ini ditambahkan ya kutipan yang ada di belalang anggreknya. Ya. Waktunya lagi 4 menit anak-anak.
Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Bapak harap kalian semua sudah selesai mengerjakan aktivitas yang pertama ya. Ya anak-anak, sekarang tanggal berapa anak-anak? 28 ya. Karena di depannya angka 2 ya. Jadi yang maju pertama adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan. Perwakilnya 1 ya. Untuk kelompok 2 yang dibahas adalah kan ada 4 pernyataan. Ya, kelompok 2 cukup mempresentasikan hasilnya yang di pernyataan kedua. Ya. Paham? Ya, silakan perwakilannya. Anak-anak yang lain tolong dikritisi, nanti ditanggapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau ingin ditambahkan. Paham anak-anak? Oke. Ya. Pernyataannya yaitu pendek tubuh belalang anggrek jantan 2 kali lipat lebih panjang daripada belalang anggrek. Sebelumnya sebelum menyimak saya menjawabnya benar. Setelah saya menyimak saya menjawabnya salah. Karena panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan belalang betina 6 sampai 7 cm. Oke. Ya, mungkin kelompok lain ada tanggapannya anak-anak terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang sama? Sebelum menyimak kalian kira yang jantan lebih panjang ya? Ya, ternyata setelah kita membaca teks laporan, yang mana yang belalang betina itu lebih panjang ukurnya dari yang jantan. Yang jantan ukurnya berapa anak? 2,5 sampai 3 meter sentimeter, mohon maaf. Kalau yang betina itu 6 sampai 7 sentimeter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Berikutnya ya, di 2 tambah 1 sama dengan 3 ya, jadi kelompok 3. Silakan tunjukkan pesona kalian. Ingat, perkenalkan namanya ya sebelum melakukan presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Widya Dijasa Putra, bisa dipanggil Adit, nomor absen 6. Iya. Jadi saya sekarang akan memperkenalkan pada nomor 3 ini, yaitu belalang anggrek hanya memangsa 1 jenis makanan. Pada bukti informasi yang saya dapatkan yaitu terdapat pada paragraf 4, yaitu belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Sebelum menyimak yang nomor 3 ini saya menyatakan benar. Iya. Tapi setelah menyimak saya menyatakan salah. Ya, bisa disampaikan bukti informasinya terkait dengan bacaannya. Mungkin kelompok 3 bisa dibantu temannya. Bukti informasinya ada di paragraf keberapa anak-anak? Paragraf keempat. Ternyata belalang anggrek itu memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil, jangkrik, capung, lebah dan lalat. Nah, di sini pernyataannya kan belalang anggrek hanya memangsa 1 jenis makanan. Berarti setelah menyimak jawabnya adalah salah. Awalnya kalian menjawab benar. Ada yang sama? Sama ya. Atau ada yang ingin memberikan komentar terhadap penampilan dari kelompok 3? Tidak ya? Pas. Ye. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, dilanjutkan dengan kelompok 1. Ya. Esa. Baik, izin menjawab, saya akan memaparkan sedikit tentang nomor 1. Baik, jadi sebelum kami menyimak teks laporan hasil observasi tentang belalang anggrek, kami menyatakan benar kalau laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Dan setelah kami menyimaknya, ternyata memang benar kalau teks laporan ini benar-benar menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Untuk bukti informasinya sudah tertera pada paragraf berapa ya? Paragraf 2. Paragraf kedua,
yang menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daun hidup dari belalang anggrek tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Saya. Yang lain mungkin ada tanggapan? Kelompok yang lain memberikan tanggapan kepada kelompok satu? Sama ya? Oke, terima kasih Esa. Oke, Bapak sepakat dan memang di teks laporan tersebut ya menyajikan informasi tentang ciri khusus tentang belalang anggrek. Oke, tiba lagi satu kelompok yaitu kelompok Bianca. Kelompok 4 ya. Silakan dipresentasikan hasilnya. Setelah saya menyimak, ternyata belalang anggrek juga salah karena belalang anggrek memberikan manfaat langsung bagi manusia, yaitu belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga dan karena keindahannya dapat dijadikan peliharaan. Oke, terima kasih. Sama ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bianca. Tepuk tangan juga untuk semua kelompok ya. Oke. Jadi kalian paham maksudnya anak-anak ya? Ketika prediksi kalian tidak sesuai dengan hasil dari pengamatan yaitu teks laporan observasi yang berjudul belalang anggrek. Ketika kita memprediksi di awal, pandangan kita ternyata berbeda dengan apa yang ada di nyatanya. Ya, itulah fungsinya anak-anak. Kenapa kita ketika membuat teks laporan hasil observasi, kita harus mengamati secara langsung objek yang akan kita observasi. Paham anak-anak ya? Oke. Terima kasih, aktivitas satunya sudah selesai. Kita akan langsung menuju ke aktivitas kedua anak-anak ya. Namun, pegal nggak anak-anak? Pegal ya? Ya, pegal. Oke, kalau pegal, Bapak undang kalian semuanya untuk berdiri. Ya, berdiri. Nah, sekarang kalian cari pasangan, yang cewek berdua cewek, yang cowok berdua cowok. Ya, kalau tidak pas bertiga boleh. Iya. Ya, Esa dengan kelompok lain juga bisa dulu bergabung. Esa dengan kelompok yang lain juga bisa bergabung dulu ya. Kita akan lakukan ice breaking anak-anak ya. Bertiga boleh, bertiga. Posisinya berjajar, sejajar. Ya. Nah, oke. Sekarang Bapak akan menguji apakah kalian masih fokus atau tidak anak-anak ya. Oke, kalau Bapak sampaikan atau bilang hai, kalian jawab halo. Tangannya juga gini, tapi suara diucapkan. Ya. Hai. Halo. Kebalikannya halo. Hai. Ya, gampang ya? Oke, Bapak ulang. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo. Hai, bagus. Ya, oke, lanjut. Ketika Bapak bilang satu, kalian tepuk pundak temannya di sebelah kanan. Yang di kanan kalian, di kanan kalian. Yang di kanannya diam, ya. Berarti yang nepuknya itu yang di sebelah kiri. Tuh, tepuk gininya ya. Satu, tepuk. Nah, kalau dua, asik-asik. Iya. Satu, tepuk. Jangan punggungnya, pundak, ya. Nanti pingsan temannya. Pelan aja nepuknya ya. Satu, tepuk. Dua, asik-asik. Kalau Bapak bilang tiga, kalian pegang dagu teman. Iya. Ya. Sambil ucapkan iya, gitu ya. Ayo dicoba. Pas nepuk itu sambil mengucap kata oi. Oi. Satu. Oi. Dua. Asik-asik. Tiga.
Iya. Di sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau Bapak bilang 4, baru yang teman yang sebelah kirinya. Ya, oke. Kita ulang. Konsentrasi, fokus. Hai. Hai, halo. Oke. 3. 3. Iya, pegang dagu teman ya. 2. Asik-asik. 4. Iya. Ayo lagi sekali. 2. Asik-asik. Halo. 1. Oi. Terakhir 4. Kok diam? 4. Pegang dagu sambil bilang iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, silakan kalian duduk kembali. Gimana ya? Pegalnya udah agak mendingan sekarang? Ya. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke aktivitas yang kedua, yaitu kalian bisa simak atau lihat langsung di buku paketnya di halaman 7 anak-anak ya. Nah, di bagian atasnya ada tabel analisis struktur teks laporan hasil observasi ya. Nah, nanti kegiatan aktivitas 2 ini kalian akan menganalisis teks laporan hasil observasi yang berjudul Tonggeret ya. Tahu Tonggeret anak-anak? Yang gimana biasanya bunyinya? Cret, nongcet. Nongcet apa cret nong ya? Mana duluan? Kalau di Bapak Dega Lalang ya, nongcret. Tapi kalau daerah Taro, cret nong namanya. Mana duluannya? Cret nong cret. Cret nong, cret nong, cret nong, sama ya jatuhnya. Oke, jangan dipermasalahkan. Yang penting kalian paham dan tahu binatang tersebut. Ya, oke. Nah, di sana sudah diberikan apa namanya? Contoh anak-anak hal-hal yang harus kalian lakukan. Di tabel pertama atau di kolom pertama ada struktur teks. Ya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Berarti teks laporan hasil observasi itu terdiri atas 3 struktur anak-anak ya. Bapak lupa menampilkan slide-nya anak-anak. Ya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, ya, atau klasifikasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada namanya deskripsi manfaat atau kesimpulan. Yang mana di masing-masing struktur itu, yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya di pernyataan umum itu hal yang dibahas adalah hal umum tentang objek. Ya. Garis besar pemahamannya. Ya. Semisal kalau misalnya objeknya yang dibahas adalah binatang, yang dibahas di pernyataan umum biasanya adalah tentang klasifikasi umum binatang tersebut. Gitu. Kemudian yang dibahas di pernyataan umum itu adalah nama ilmiah. Gitu. Dan juga yang dibahas di sana adalah habitatnya secara umum. Nah, gitu, yang sifatnya umum akan dibahas di pernyataan umum. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya deskripsi bagian. Namanya saja deskripsi bagian anak-anak ya. Berarti yang dibahas di sini adalah hal yang lebih mengkhusus atau spesifik. Kalau misal binatang yang dibahas, kira-kira apa yang ada di dalam deskripsi bagian? Ciri-ciri, bentuk tubuh, daur hidup, jenis. Ya. Paham ya? Oke.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya deskripsi manfaat. Nah, tentu saja namanya saja deskripsi manfaat, berarti yang dibahas di bagian terakhir inilah manfaat dari objek yang diobservasi. Baik untuk manfaatnya itu untuk manusia, untuk kita, dan juga bisa untuk manfaatnya bisa juga untuk alam secara umum, ya. Gitu. Nah, tonggeret ini nanti pasti kalian temukan manfaatnya nanti, ya. Pokoknya tonggeret ini sesuai dengan struktur yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian anak-anak perlu Bapak sampaikan, nanti kembali akan Bapak tunjuk untuk presentasi perwakilan dari masing-masing kelompoknya, ya. Namun secara umum, ya, secara garis besar tolong diperhatikan ketika kelas 11 kalian boleh istirahat sampai jam 11.35. Ya, sekali lagi untuk anak-anak 11 panjangkan untuk istirahat, nanti masuk kembali jam 11.30. Terima kasih. Bapak lanjut, ya. Nanti kan ada presentasi setelah kalian bekerja mengisi tabel tersebut. Nah, tolong diperhatikan secara umum, anak-anak, ya. Ketika kalian presentasi, Bapak sudah tampilkan hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Ketika kalian berbicara atau presentasi, kita belajar, anak-anak, ya. Jangan sampai kalian matanya tidak ada kontak. Oke? Kemudian audiensinya di depan kalian, sementara mata kalian berada jauh di atas atau di luar, ya. Kalau seperti itu berarti kelihatan kalian atau menandakan kalian itu tidak siap, anak-anak, atau gugup, ya, atau tidak pede. Itu sehingga kontak mata itu ketika bicara itu sangat penting ketika kalian melakukan presentasi. Oke? Yang kedua itu penguasaan topik. Nah, nanti kan kalian bekerja diskusi dengan temannya, kalian pahami materi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi dari tonggeret. Oke? Ketika kalian paham dengan materi atau topik, kalian akan bisa berbicara dengan lantang di depan anak-anak. Bisa, ya, maksudnya? Bisa memahami maksud dari apa yang Bapak sampaikan? Bisa. Oke. Yang ketiga adalah kenyaringan suara. Nah, suara itu penting, anak-anak, ketika presentasi. Jangan sampai suaranya terlalu keras, nggak enak juga, ya, nggak bagus didengar. Jangan sampai juga suaranya terlalu rendah. Kemudian ketika ada hal-hal penting, kalian bisa mengucapkannya dengan suara yang lambat. Misalnya gini, teks laporan observasi adalah, nah gitu misalnya, ditekankan dia. Mana yang penting ditekankan dengan cara memperlambat, ya, itu bisa membuat pendengar bisa memahami dengan cepat apa yang ingin kita sampaikan, ya. Kemudian yang berikutnya kenyaringan suara sudah, penguasaan topik. Oke, Bapak buat dua, ya. Yang terakhir kelancaran, ya. Kelancaran itu sangat penting juga, anak-anak. Ketika kita berbicara lancar, ya, tentu audiensi kita bisa menangkap dengan baik apa yang kita maksudkan. Coba bayangkan kalau kita bicara terbata-bata, terputus-putus, maka informasi juga akan terputus-putus. Paham, ya? Itu secara garis besar, secara umum ketika kalian nanti presentasi dari aktivitas kedua. Bisa dipahami, anak-anak? Oke, kalau gitu silakan kerjakan aktivitas yang kedua. Ya, waktunya Bapak kasih 10 menit, ya. Cukup, ya? Ya, selamat bekerja, anak-anak.
Waktunya lagi 2 menitan ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, Bapak pastikan dan Bapak harapkan kalian sudah selesai mengerjakan. Ya, sudah? Belum? Nggih. Bapak beri waktu lagi 2 menit cukup? Nggih, lagi 2 menit terakhir nggih. Maheni, kadang-kadang Bapak tertukar namanya sama Mani. Ya, Maheni, Mani gitu. Kan sering ya, sering Bapak panggil Mani, ternyata itu Mani. Ini Maheni.
Ini Bapak ingat Putri namanya, ternyata bunga. Bapak teringat di kelas apa ya? Di kelas BD 1 ya? Ada namanya Putri nggak? Di kelas Bapak? Yang ini ya, Putri. Oh iya, benar. Oke, waktunya sudah cukup. Nah, sekarang Bapak undang siapa yang bersedia melakukan presentasi secara sukarela dulu. Yuk, sebelum Pak tunjuk. Kelompok berapa yang ingin memberikan presentasi terkait dengan tugas menganalisis teks atau struktur teks laporan hasil observasi? Ya, Mani, nggih, silakan Mani. Tepuk tangan untuk Mani, anak-anak. Ya, terima kasih. Yang lain silakan disimak presentasi temannya, ya. Tambahkan atau berikan pendapat kalian apabila ada hal yang perlu ingin disampaikan. Silakan dimulai Mani. Tonggeret. Iya. Jadi struktur teks yang pertama itu adalah pernyataan umum. Terdapat di paragraf 1, yaitu alasannya paragraf ini berisi tentang informasi umum mengenai tonggeret seperti nama latin dan ciri-ciri tonggeret. Iya. Struktur yang kedua itu ada deskripsi bagian yang terdapat di paragraf 2 sampai 5 yang berisi pembahasan lebih rinci tentang tonggeret. Paragraf 2 itu menjelaskan tentang bagian tubuh dan fungsi dari tonggeret. Iya. Paragraf ketiga menjelaskan tentang tonggeret yang bersuara nyaring dan daya tarik suara serta guna suara tonggeret. Paragraf keempat menjelaskan tentang daun hidup tonggeret. Paragraf kelima menjelaskan tentang jenis makanan tonggeret, dewasa dan muka. Struktur yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat yang terdapat pada paragraf 6. Rasanya berisi informasi tentang manfaat tonggeret bagi petani sebagai petanda musim kemarau dan sebagai standarnya. Itu saja diskusi dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, itu hasil ya presentasi dari kelompoknya Mani. Tepuk tangan. Ya. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Mani tadi? Dari penampilannya boleh ditanggapi, dari presentasinya silakan. Ada yang ingin bicara anak-anak? Bapak berikan kesempatan. Ada yang berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh Mani tadi? Ada? Tidak. Kelompok 1 sama. Oke. Kelompok 1, Bapak tanyakan langsung ya. Kira-kira di deskripsi manfaat itu berada di paragraf keberapa? Paragraf ke-6. Ya. Oke, tunggu dulu Mani ya. Paragraf ke-6. Berarti sepakat dengan kelompoknya Mani. Kira-kira apa manfaat tonggeret bagi manusia? Sebagai penanda musim kemarau akan tiba. Ya, bagus. Ketika ada suara nongcret atau ceret nong anak-anak, siapa yang di sini orang tuanya sebagai petani? Berarti musim kemarau akan tiba. Ya. Yang biasanya menanam padi, kan padi ya? Ya beralih ke palawija. Palawija itu jagung ditanam. Selain itu, apa? Kacang. Mungkin sayur juga masuk ya. Itu ketika suara cret nongcret tiba, itulah manfaatnya sebagai petani, sebagai tanda anak-anak ketika perubahan atau musim tropis akan tiba, gitu ya. Karena Bapak baca juga di buku, tonggeret ini menandakan musim dia sangat senang dengan cuaca yang tropis, yang hangat, ya.
Seperti itu anak-anak. Oke. Kelompok 3 mungkin ada yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Manik. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 sama. Kelompok Bianca sama. Oke, Bapak tanyakan, kira-kira yang dibahas di paragraf kedua apa? Dari kelompoknya Bianca, silakan. Ya. Ya, bagian dan fungsi tubuh dari tonggeret. Berarti tonggeret itu ketika mengeluarkan suara, ada enggak fungsi tubuhnya yang memberikan kontribusi adanya suara nongtret itu? Ada. Bisa disampaikan? Otot perutnya. Oke, terima kasih ya. Di bagian perutnya itu ada apa lagi? Lagi satu. Ya, ada membran ya, membran, dan di dalam membran itu terdapat banyak otot-otot. Inggih, terima kasih. Berarti sepakat kalau pernyataan umum itu di paragraf pertama, deskripsi bagian itu 2 sampai 5, dan deskripsi manfaat itu di paragraf terakhir atau paragraf ke-6. Oke, terima kasih Manik, silakan boleh duduk. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Paham anak-anak apa yang kalian analisis tadi ya? Mudah ya? Yang penting kalian paham konsepnya ya, fokus ketika mengamati atau membaca sehingga apa yang kalian pelajari itu mudah kalian cerna anak-anak, mudah kalian resapi ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ingin menanyakan sesuatu atau melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Oke. Pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang mau menjawab? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini anak-anak? Angkat tangan, ayo. Silakan. Ayo sampaikan saja, nggak usah malu-malu. Ya? Tuh Agus. Nggih. Iya. Setelah pembelajaran ini saya merasa senang dan bisa mengetahui bahwa kebenaran dalam Oke, merasa senang dan mengetahui ketika membaca tadi tentang belang anggrek, tahu pengetahuannya sekarang. Pertama infonya ya. Kemudian lagi satu tentang tonggeret. Kalian sudah bekerja di kelompoknya semuanya. Bapak lihat bekerja dengan baik tadi ya, bagus sekali. Dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lagi. Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Apakah kalian bisa mempelajari materi hari ini? Bisa. Materi apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Teks LHO. Subtopiknya tentang apa? Tonggeret dan belang anggrek. Tetapi apa yang Bapak bahas tadi? Kalian menganalisis apa tadi? Struktur. Ya. Poinnya lah kita mengetahui, memahami struktur dari teks laporan hasil observasi. Pertanyaan berikutnya terakhir. Apakah yang paling menarik dalam pembelajaran ini anak-anak? Yang membuat kamu tertarik? Adakah hal yang menarik menurut kalian selama kita tadi proses belajar mengajar? Silahkan disampaikan saja apa yang ada di pikiran kalian, gak usah malu. Oke, kembali tuh Agus. Inge. Iya. Oke, bagus sekali. Itu dari segi menariknya adalah materi. Tepuk tangan. Ya. Mungkin ada hal menarik selain dari segi kita materi belajarnya? Mungkin Manik? Ada hal menariknya yang ingin disampaikan? Ya, silakan Manik. Jangan malu-malu. Oke, mendapat pengetahuan baru ya ketika kita baca teks laporan observasi. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kenapa Bapak melakukan refleksi ini anak-anak? Ya, ini sebagai evaluasi Bapak. Apakah ketika Bapak menggunakan metode ini, apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran? Ya, ketika masih belum, nanti Bapak
evaluasi diri, mungkin Bapak menggunakan metode, media, dan cara yang lain ketika mengajar di kelas ini. Sehingga apa yang ingin Bapak sampaikan bisa terkirim dan mudah kalian pahami, gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, dari tadi awal kita sudah belajar, kira-kira ada pertanyaan dari kalian, silakan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan kembali, silakan dulu. Yuk, pas ya? Tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang silakan bantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini anak-anak. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Silakan, bantu Bapak menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ayo, nggak usah malu-malu, cepat nak. Ya, waktunya sudah mau habis. Mau istirahat? Iya, ayo disimpulkan, dibantu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ini. Kemudian saya merasa sangat senang dan sebagainya. Disampaikan saja, ayo. Ya, Bianca. Ya, silakan Bianca. Nggih. Senyum-senyum tapi malu ya. Nggih. Bagus. Di deskripsi umum apa biasanya isinya anak? Tentang ciri-ciri umum. Lagi, nama ilmiah, klasifikasi umum binatang. Misalnya kalau dibahas binatang. Kemudian kalau deskripsi bagian apa isinya? Yang dibahas? Ya, lebih spesifik. Bagian-bagian tubuh, daur hidup, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau di deskripsi manfaat apa isinya anak-anak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat gampang ya. Kalian paham struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke anak-anak, Bapak ada satu video untuk kalian. Masih waktunya lagi sedikit ya. Ada pokoknya ya. Oke, silakan dengar. Walaupun saya mengalami keterbatasan dengan dan saya selalu menghadapi diskriminasi sepanjang hidup saya. Oh, tidak mau nyambung ya? Dengan tatapan yang Nah, ulang ya. Hal ini justru membuat saya jauh lebih kuat. Silakan disimak. Weh, kok gak mau ya? Keterbatasan. Oh, di close dulu gininya PowerPoint-nya mungkin ya. Kenapa? Dan saya selalu Apanya di stop nak? Stop videonya, diulang. Oke. Mungkin bisa dibantu Esa, lagi bentar. Ya. Ya, diulang. Ya, oke, makasih. Oke, mohon maaf ada sedikit teknis. Silakan disimak lagi sebentar aja ya.
walaupun saya mengalami keterbatasan pendengaran dan saya selalu menghadapi diskriminasi standar kehidupan. Dan maka saya harus menentukan hal-hal yang saya hal ini justru membuat saya jadi orang Oke Nana, ini video yang Bapak putarkan bisa ditangkap tadi suaranya? Bisa. Ini adalah salah satu video, cuplikan video dari Angki Yudhistia, kalau nggak salah namanya ya. Ini adalah salah satu staf presiden anak-anak. Kenapa Bapak memilih video ini anak-anak ya? Karena dia ini memiliki atau penyandang tunarungu. Tahu tunarungu anak-anak? Tidak bisa mendengar. Tetapi bayangkan anak-anak, dia bisa menjadi staf khusus presiden. Ya. Siapa yang bisa memberikan pesan moral ketika kalian menonton video yang Bapak putarkan tadi? Sedikit aja. Nggih. Maheni. Izin menjawab, Pak. Jadi kita bisa memetik suatu pembelajaran dari video tersebut bahwa kekurangan tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan atau impian. Jadikan kekurangan sebagai kekuatan. Oke. Jangan dengarkan perkataan orang lain, tetap fokus pada diri sendiri, cintailah diri sendiri, karena setiap manusia memiliki kekurangan yang sempurna yang Tuhan. Wah, banyak sekali. Oke, tepuk tangan, pas sekali ya. Oke, anak-anak, Bapak tidak akan menjelaskan lagi, itu penutup dari Maheni ya. Ketika kita memiliki kekurangan, jangan dijadikan batas, tapi gunakanlah kekurangan itu untuk sebagai penyemangat kita untuk menembus batas. Segala impian yang kita raih, tembuslah, raihlah, walaupun itu ada kita memiliki kekurangan ya. Bersahabat dengan kekurangan, terima dengan ikhlas kekurangan kita, jadikan kekurangan itu sebagai semangat kita menembus batas. Ya, tepuk tangan lagi sekali ya. Baik anak-anak, Bapak tengok waktu sudah habis ya. Sekarang Bapak ingat kembali untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di materi teks laporan hasil observasi ya. Tetapi sebelum Bapak akhiri, Bapak punya pantun satu anak-anak ya untuk kalian. Untuk pertemuan berikutnya lebih semangat lagi ya. Oke, pantunnya Bapak ingat bilang cakep ya. Kawanska pakai baju baru. Ada canang di atas meja. Belajar bersama di hari Rabu. Belajarnya senang, hasilnya nyata. Oke, oke. Kurang lebih selama Bapak mengajar, mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut cara masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yeah. Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Yeah. Sampai jumpa anak-anak. Yeah.